Kamu udah sering latihan, masa nggak dikeluarin pukulannya? Terus jadi kayak kena. Itu kayak ada beberapa turnamen yang kemarin kayak, bener juga sih ya. Kadang-kadang aku traveling tuh suka bawa raket. Gitu. Jadi kadang-kadang punya teman dari misalnya ke Jogja atau ke Solo. Mau dong main tenis, temenin dong. Gitu. Akhirnya punya koneksi baru. Baru gitu. Welcome to Behind the Serve, where we uncover the stories behind your local tennis figures and communities. Di sini bareng gue Ray dan Aslam. Kali ini kita bareng siapa nih, Lam? Bintang tamu kita ini si cantik. Aduh. Sis Fanny Natalia Pasla dengan nama panggung Fanny Pasla. Ya, nama panggung aja ya. Apa kabar Fan? Baik, welcome. Thank you loh udah mau datang ke studio kita. Sama-sama, terima kasih lo udah ngundang aku. Aku deg-degan. Merasa terhormat nih. Janganlah. Apa nih kita kira-kira mau bahas apa nih Lam sama Fanny? Nah, kita mau bahas apa ya? Gimana awal mulanya Fanny itu main tenis tuh? Oke, langsung aku cerita nih. Langsung aja. Oke. Awal mula main tenis tuh sebenarnya dicekokin, diajak sama bokap gitu. Jadi waktu kecil, kalau nggak salah sih kira-kira umur 5 tahun ya. Pokoknya yang zaman-zaman waktu kecil diajak main tenis. Karena kebetulan bokap juga punya klub tenis dulunya gitu. Dan kebetulan kakak-kakak juga main tenis dan serius jadi atlet gitu. Jadi akhirnya pas kecil diajak main tenis, diajak ke lapangan, nyoba-nyoba. Akhirnya main sama bola kecil-kecil dulu, akhirnya keterusan ya udah jadi sampai sekarang jadi aktif tenis, jadi bisa main tenis gitu. Itu karena bokap sih, dan pelatihnya juga bokap. Gitu dari kecil, jadi tahu tenisnya pokoknya itu karena bokap sih. Tapi kalau nggak salah bokap ini juga ya legendary penjaga gawang timnas Indonesia ya. Katanya sih begitu. Tapi emang gitu sih. Berarti lu lahir memang dari keluarga yang olahragawan ya. Jadi dari kecil emang ngarahnya ke olahraga. Tapi emang keluarga lu diarahkan ke tenis gitu walaupun bokap pemain bola. Ada cerita unik sih sebenarnya. Kayak gitu. Gimana kenapa tiba-tiba bisa main tenis gitu kan. Jadi bokap, kalau sebelumnya belum ada yang tahu, bokap Roni Pasla. Mungkin dikenalnya sama orang-orang legenda kiper zaman dulu gitu. Ada sebutannya Macan Tutul. Pokoknya itu yang zaman dulu banget deh, Macan Tutul segala macam. Nah, bokap memang terkenalnya karena main bola, jadi kiper gitu, kiper legendaris gitu kan. Nah, jadi singkat cerita bokap tuh sebelum main bola, main tenis dulu. Gitu. Jadi ini juga unik banget sih. Kenapa? Karena pas tahu cerita ini, gini ya si papa nih dulu kayak gitu. Jadi kalau papa suka cerita sama orang gitu kan, anaknya kan juga suka dengerin kan. Jadi ternyata kayak gini toh perjalanan ceritanya. Jadi waktu dulu bokap tinggalnya dulu di Medan sebelum ngerantau ke Jakarta. Nah bukan deket rumah ya, kayak deket lapangan tenis. Deket lapangan tenis tuh ada lapangan bola. Jadi habis main tenis sama kakek sama opa gitu. Jadi yang main tenis tuh opa, bokap sama om. Jadi adik-adiknya bokap sama kakaknya bokap main tenis, habis itu suka main bola juga gitu. Karena deket lapangan tenisnya ada lapangan bola juga. Gitu. Jadi kan main tenis lah serius, akhirnya main bola juga gitu. Nah, kenapa anak-anaknya jadi tenis ya? Karena sebenarnya bokap tuh dulunya jadi atletnya tenis dulu. Basicnya tenis. Gitu. Makanya kalau bokap tuh suka cerita ke orang-orang gitu, tangannya pasti gedean mana, tangan kanan kan ya, karena pemain tenis. Oke deh pak, siap. Gitu. Nah jadi karena sampai ada satu titik, kayaknya bokap tuh sempat ikut PON juga sih. Tenis. Itu denger ceritanya ya. Pokoknya yang sangat tanya Om Tintus. Gitu. Pokoknya teman-temannya itu angkatan itu sempat jadi PON. Nah dan sempat PON, mungkin PON juga bola atau gimana gitu. Nah akhirnya disuruh milih lah sama pelatihnya, kamu harus serius di satu olahraga gitu. Dan karena bokap tinggi akhirnya ya udah fokusnya di bola aja, jadi kiper itu gitu. Jadi awal mulanya jadi kiper itu. Jadi kalau misalnya bokap tuh banyak nanya ke tenis ini ya, jadi balik asal. Bukan pindah, balik cabur lama, bukan pindah cabur. Karena bokap aslinya tenis. Nah makanya kenapa anak-anaknya main tenis
Karena memang bokap ya dari dulu awalnya main tenis dulu gitu. Itu jarang ya di Indonesia. Kalau di US kan banyak ya pemain basket atau pemain football gitu. Iya. Waktu SMA main di semuanya terus akhirnya pilih satu. Tapi di Indonesia ada juga ternyata. Ada fakta unik. Jadi makanya bisa main tenis ya karena ternyata memang bokap tuh awalnya main tenis. Mungkin orang-orang yang nggak tahu ceritanya kan, lah bokap bukannya pemain bola, anak-anak kan harus pemain bola dong. Tapi anak-anaknya semuanya main tenis. Main bola cuman SMA ikutan futsal doang. Itu pun ya udah karena kegiatan aktivitas kan. Berarti lu waktu kecil sempat jadi junior player gitu. Kalau dibilang jadi junior player enggak sih. Karena waktu kecil tuh jadi nyoba tanding gitu, tapi nggak banyak karena kayak cuman 1-2 kali aja atau mungkin bisa ya di bawah 5 kali lah. Itu pun yang levelnya dulu ada namanya persami. Iya. Persami. Pertandingan Sabtu Minggu bukan perkemahan Sabtu Minggu. Gitu. Jadi ikutnya yang kayak persami, terus yang ada yang bergengsi pada waktu itu ada namanya Tamrin Cup. Tapi itu juga cuma nyoba di awal aja, nggak yang bukan yang jadi juara atau segala macam. Dan waktu itu udah dari dulu tuh udah ngeliat Aldila sih. Itu ada dan ternyata kan sekarang gila keren banget. Luar biasa ya Aldila. Itu berarti satu angkatan sama kalau nggak salah Aldila 94 deh, aku 93. Cuman dia kayaknya naik KU sih. Naik KU. Karena kan udah mungkin pada zaman itu ya diminta buat biar nge-challenge diri sendiri kan. Jadi biar naik KU di atasnya biar ketemu lawannya yang lebih berat lagi, dan ternyata kayaknya sih waktu itu dia berhasil. Jadi dulu tuh aku nggak terlalu ngikutin sih, karena udah ikut. Ya namanya juga masih kecil kan, disuruh ikut tanding ini, tapi nggak yang jadi rutin. Ya udah di bawah 5 kali itu, habis itu sisanya fokus buat sekolah. Gitu. Tapi mungkin kalau misalnya ngelihatnya apa sih ikut juniornya banyak nih, enggak. Kenapa? Karena aku walaupun nggak ikut tanding tetap latihan sama bokap gitu, makanya pukulannya nggak hilang, maksudnya tetap ada. Jadi kalau misalnya dibilang pasti ini sering ikut tanding nih, enggak karena emang latihan aja, dilatih bokap, jadi ya masih sehari-hari waktu itu sampai SMA atau kuliah sih udah enggak ya, karena kuliah ngekos kan. Jadi sampai SMA tuh masih ikutan bareng klubnya bokap ya buat latihan, buat bantuin gitu. Tapi ya untuk ikut tanding udah enggak. Di kuliah aja udah nggak dilatih bokap, cuman kan ada teman-teman dan ada tanding internal aja. Udah vakumnya pun pas kerja. Karena aktifnya lagi main tenis rutinnya lagi tuh kapan setelah abis kerja sempat 3 tahun apa 5 tahun nggak tenis. Kalaupun tenis pun mungkin cuma sesekali. Abis itu COVID kan. Nah setelah COVID tuh ada ajakan dari teman, main tenis lagi yuk. Oke, coba. Dan ternyata banyak teman-teman yang tadi yang nggak ada jadi ada. Sebenarnya kebingungannya pada waktu itu adalah setelah lulus kuliah kan pas kerja nggak punya teman main tenis, gitu, nggak ada ajakan, nggak kenal. Sekarang banyak ajakan, maksudnya, dan banyak yang suka tenis kayak gitu. Berarti dari pandemi itu jadi aktif rutin lagi gitu. Itu ada ini juga sama teman-teman, ada bikin komunitas atau masuk komunitas apa gitu? Ada. Jadi sebelumnya aku ada komunitas, tapi sebelum aku ikut komunitas karena dulu tuh aku belum aktif lah komunitas, jadi masih dari yang tadinya jarang main, jadi mau aktif main kan harus latihan dulu kan. Nah aku ada ikut klub sama teman aku, Spin Brothers, so di Spin Brothers tenis. Habis itu dari situ karena memang kelasnya dia kayak komunitas tapi buat latihan ya, jadi kayak kelas latihan ngedrill, ya udah di situ terus setahun gitu. Nah akhirnya kan kita bingung tuh waktu itu mabarnya gimana. Akhirnya bareng sama teman-teman yang dari Spin juga kita bentuk komunitas lah, sampai akhirnya ada TNT. Nah, apa tuh TNT itu? Ini dia yang kita mau bahas nih hari ini ya. Oke. Gimana Pak? Ceritakan tentang TNT. Apa itu TNT? Kita bingung nih waktu itu kan. Ini apa nih namanya? Dan kebetulan mainnya hari Kamis malam. Apa ya Kamis malam ya yang biar nggak pasaran nih namanya. Akhirnya ada celutukan teman, TNT aja. Apa tuh TNT? Thursday Night Tennis. Ya dynamite gitu ya. Tapi habis itu akhirnya teriakannya TNT duar. Kalau mau tanding yel-yelnya. Tapi agak malu juga ya, karena setiap duar orang lain nengok. Berarti di situ ya TNT. Jadi bareng sama temen-temennya dari yang kita latihan bareng, akhirnya kita bikin TNT ini, komunitas TNT ini. Jadi
ngajak teman-teman yang memang karena kita nggak memungkiri kita pengen mainnya enak, pengen bisa bolanya jalan semua, ya memang dikhususkan buat teman-teman yang sudah bisa main inter to advance gitu. Jadi untuk sama teman-teman TNT ini. Gitu di mana sih. tuh mainnya? TNT sekarang latihannya di lapangan di Halim, Rumah Sakit Dr. Esnawan Halim. Di belakang rumah sakit. Sekarang udah seberapa gede nih TNT? Udah seberapa gede ya? Kita udah lebih dari 1 tahun. Tapi kita punya grup. Kalau misalnya dibilang grup WhatsApp, karena memang kita yang penting adalah kualitas di dalamnya sih. Memang kita nggak perlu banyak-banyak sih. Maksudnya biar yang aktif, yang main, yang kita kenal, dan memang kita buat mainnya enak. Udah ada sekitar 30-an sih. 30-an yang main yang aktif ya. Yang aktif. Gitu. Tapi itu pun kadang ya kalau kita di lapangan kan nggak mungkin 30 main langsung kan. Karena memang kita nanti nggak main-main. Nanti kayak aduh males nih. Nunggu gilirannya lama nih. Gilirannya lama kan. Atau nggak mainnya cuma 4 game lagi. Aduh itu males banget tuh. 4 game terus no ad. Terus sudden death. Karena kita mainnya 2 lapangan, jadi jam 7 sampai jam 11 malam 4 jam ya kita bisa 16 orang. I see. Gitu ya, dari 13 ya, jadi ya di grup kadang-kadang kita share nih, atau enggak emang yang udah biasa rutin main kita tulis namanya, terus ya udah yang mau tambah. Kalau kadang-kadang kalau emang slotnya kosong ya kita ngajak temen juga. Ikut ini juga apa kayak turnamen? Kita ikut turnamen ya, namanya turnamen pasti menang pasti kalah ya. Maksudnya nggak selalu menang kan, tapi justru ya walaupun kalah tapi kan ngelatih mental juga. Kalau dari sisi aku ya kadang-kadang yang siapa sih yang nggak sedih kalau kalah, bener nggak sih? Betul. Cuman itu jadi ngembangin mental kita buat gimana ya nanti next turnamen harus menang nih. Gitu. Kalau dari aku sih personally gitu ya. Gimana nih aku harus latihan lagi. Kadang-kadang bahkan aku kayak aku kurang nih latihan drill, mau latihan drill lagi ya gitu. Kalau misalnya aku kalah di turnamen, ya biar challenge sendiri. Kalau mungkin on this topic ya, kalau lu dan mungkin teman-teman di TNT kan gini orang ikutan turnamen gitu, kompetisi atau liga atau whatever itu beda-beda kan tujuannya. Ada yang misalnya pengen juara, ada yang pengen nyari teman sebanyak-banyaknya, ada yang emang pengen improve the game skill set masing-masing gitu. Ada yang mungkin beda-beda lagi gitu ya. Kalau lu dan teman-teman di TNT ke arah mana biasanya? Kalau ikutan turnamen atau kompetisi. Pasti nomor 1 pengen jadi juara. Itu tidak dipungkiri. Pasti pengen jadi juara. Nah nomor 2 ya buat ngelatih mental lagi sih itu. Karena ternyata setelah kita evaluasi lagi udah beberapa kali turnamen, misalnya kita kalah, terus kita turnamen lagi kita kalah lagi. Kenapa ya? Kok gini? Padahal kita punya pemain-pemain yang oke nih ya. Ternyata pada saat main di komunitas atau di klub kita sendiri, kita bolanya bagus banget pas udah ketemu di turnamen, semuanya udah campur jadi satu main. Makanya itu kan yang namanya ngelatih mental. Jadi ya walaupun misalnya kalah, poin plusnya adalah kita belajar mental kita. Gitu. Itu menurut aku harus ikut. Ya aku pun sendiri pas mau tanding tuh deg-degan, tapi pas udah ngejalaninnya kayak gini ya, kita ngalahin rasa ketakutan dari diri kita sendiri gitu. Apa tuh tipsnya biar ya pasti teman-teman yang nonton juga pasti banyak tuh yang kayak pas mau ikutan turnamen beda kan rasanya. Bener. Kok gue mukul jadi gak bisa. Kayak misalkan mabar tuh, wah gue udah jago. Paling jago ya rasanya mabar ya. Kan. Terus tiba-tiba pas servis masuk terus, pas udah tanding double. Tiba-tiba pukul aja safety semua. Kalau tips atau yang bisa aku kasih advice buat teman-teman gitu. Ini kata-kata bokap juga sih. Kamu udah sering latihan, masa nggak dikeluarin pukulannya? Terus jadi kayak kena. Itu kayak ada beberapa turnamen yang kemarin kayak, bener juga sih ya. Udah latihan, maksudnya ibaratnya kalau kita mikir kita udah ngeluarin banyak uang buat private atau latihan di mana di klub yang lain gitu. Tapi pas kita main, kita nggak ngeluarin itu. Sayang nggak sih? Sayang bener. Sayang banget kan. Jadi maksudnya, jadi kesitu pun juga akhirnya mikir nih kata-kata bokap kayak, iya ya harus dikeluarin ya. Yang tadinya misalnya mukul nggak ada tenaganya, akhirnya ya harus kata bokap tuh dipakai. Akhirnya pas mukul nih, harus nih kayak latihan kemarin nih, pernah dicoba. Bisa ternyata ya, kita harus ngelawan ketakutan di diri kita sendiri. Itu mungkin dari segi internal ya. Kalau misalnya eksternal, ada penonton atau
apa kita kan juga ya misalnya wasit nggak suka atau bukan wasit nggak suka kok jadi wasit supporter misalnya omongan kita nggak suka, terus kalau misalnya wasit yang namanya wasit kan manusia ya, betul. Kadang salah ngomong atau salah lihat atau gimana ya. Kalau kata bokap di bola sih kayak ya wasit itu manusia ya udah jangan dibawa larut, nanti malah kitanya stres sendiri, pusing sendiri, terus malah jadi mainnya nggak semangat, kayak itu emosi jadinya kan, jadi pengaruh banget. Jadi akhirnya dari situ belajar, mau wasit kalau emang udah ya udah. Kadang juga bantu nenangin teman gitu kan, ya udahlah nggak apa-apa kita cari lagi abis ini. Nah, kayak gitu. Karena sebenarnya scoring sistem tenis itu sebenarnya 1 poin salah wasit pun nggak akan mempengaruhi pertandingan segitunya banget. Jarang banget itu ada di poin yang benar-benar do or die banget gitu. Tapi kalau misalnya gara-gara itu kita jadi kesel ya udah baru bubar. Karena tenis kalau kita emosi kita sedikit kita aja dikejar sama lawan aja, skornya aja kita panik kan. Panik habis itu pukulan kita hilang lagi. Pelan, yang penting masuk, yang penting kayak gitu. Jadi tenis mental game banget sih sebenarnya. Tapi jadi seru sih. Jadi kayak kita belajar. Aku juga ada satu tanding, aku inget banget sama ada partnerku Kak Lutfi. Jadi kita tanding waktu itu ada di tanding UI. Itu panasnya minta ampun. Kak, gue gak kuat nih Kak, panas. Panas cuaca? Outdoor. Bukan. Itu bener-bener kayak dipanggang tuh rasanya. Dan terus jam 12 siang apa? Yang namanya juga cewek kan. Dan seringnya main malam, main indoor. Habis pulang kantor nih, ikut tanding. Kak, ini gimana Kak? Aduh, mana? Karena servisnya juga kalau kena matahari kan jadi susah kan kita buat mukulnya kan. Terus ya Van lo bisa. Terus dia ngomong gini, sun is our best friend. Jadi dari situ oke Kak, sun is our best friend. Kayak jadi setiap tanding kalau misalnya ada hal yang bikin gue kayak aduh gue gak bisa, tapi akhirnya jadi ngomong itu. Misalnya jadi kayak this score is our best friend, gue pasti bisa ngelewatin ini. Kayak gitu akhirnya jadi maksudnya walaupun hasilnya tidak sesuai, tapi kan itu yang jadi bikin kita semangat. Bokap tuh juga sering ngomong kayak nggak apa-apa kalah, tapi mainnya harus bagus. Tapi mainnya harus semangat, nggak apa-apa. Jadi bahkan udah tahu nih, pasti Van ini di atas kertas kalah sama si pemain ini karena emang pemainnya jago, misalnya lawannya ex atlet atau apa. Tapi ketika bilang udah nggak apa-apa, yang penting bagus kok tadi mainnya, semangat, itu yang papa mau gitu. Jadi, itu mindset yang dibangun bokap kayak gitu. Jadi kayak oke, ya udah. Jadi ketika bareng sama temen main double spoon atau kadang-kadang kan juga ikutan ya bisa dibilang bantuin kapten tim di lapangan ya. Kadang suka ngasih masukan, nggak apa-apa lo kalah, yang penting lo mainnya bagus, mainnya sama, daripada udah kalah mainnya nggak keluar padahal punya pukulan bagus. Iya benar. Itu kayak aduh udah tuh merenggut di jalan. Pasti akhirnya kan jadi nggak enak karena namanya juga main ya. Iya. Gimana kita bisa ngontrol semua itulah. Ya, terus kalau ngelihat kompetisi-kompetisi yang ada sekarang nih, yang gimana menurut Fanny nih? Kan udah banyak nih komunitas bikin turnamen, terus termasuk kita kan juga bikin ALTL ini kan mewadahi nih yang teman-teman mau berkompetisi. Gimana ngelihatnya yang sekarang-sekarang ini? Aku sih ngeliatnya seru sih, seru banget. Bahkan kayak misalnya ada turnamen apa, gue pengen ikut dong. Gitu, kalau misalnya waktunya bisa atau kalau misalnya levelnya sesuai. Cuman kan kadang-kadang kan emang ada screening level lagi kan. Jadi kayak ngeliatnya bagus banget sih dengan banyaknya kompetisi ini. Jadi teman-teman di luar sana pun gak cuman latihan di tempatnya aja, gak cuman latihan di komunitasnya aja, tapi dia bisa naik level, berkembang lagi dengan ikut kompetisi-kompetisi turnamen yang ada ini gitu loh. Jadi kalau aku lihat itu semakin bagus, banyak yang ngembangin tenis ini gitu. Kalau menurut lo, Van, biar kan lu lumayan dalam skena tenis amatir di kota ya. Katanya, tapi aku biasa aja loh. Nah ini nih humble nih. Nah mungkin gue mau coba gali-gali nih. Kalau menurut lo nih biar lebih rame lagi orang main tenis, biar lebih rame lagi komunitas-komunitas yang ada di sini gitu ya. Apa sih yang perlu terjadi gitu? Atau harus gimana nih gitu? Kalau dari gue sih kalau ngeliatnya misalnya untuk biar makin makin seru lagi, mungkin banyakin turnamen yang antar komunitas. Gitu. Karena kalau turnamen yang cuman kayak misalnya women's doubles, men's doubles itu kan
bukan komunitas, walaupun misalnya bawa nama komunitas, tapi euforianya nggak segede komunitas. Jadi kalau main yang mungkin kita sebutnya individual ya. Kalau misalnya individual community, dia main kalah, udah, habis itu balik, habis itu masanya ya udah nggak ada. Tapi kalau misalnya komunitas, masanya yang dibawa kan banyak, benar. Gitu. Walaupun misalnya jadi satu komunitas mainnya ada 3 kali, misalnya men's, mix, women's kayak gitu, pasti kan teman-temannya banyak, euforia banyak, itu sih. Masih stay untuk ngedukung. Masih stay untuk ngedukung. Dan kalaupun nggak, ya kalau aku sendiri, kalau misalnya temanku yang dari komunitas lain main sih, kalau misalnya aku ada waktu, pasti aku coba buat nonton juga, support juga. Nah, kayaknya lebih mungkin dari sisi ngelihat buat ramenya lagi, euforianya lagi, mendingan lebih tips saran dari aku diperbanyak lah turnamen yang community ini, biar seru. Berarti gitu. Prefernya Fanny tuh suka yang bergu lah ya? Iya, yang tim. Ya kadang-kadang juga tim kan kayak agak-agak kita harus strategi nggak sih? Salah strategi, aduh kalah. Itu seninya di situ. Iya, itu seninya di situ. Misalnya yang pertama main women's, yang kedua men's, yang ketiga mix. Ini siapa nih nanti ya yang mix yang dikeluarin orang yang sama atau enggak ya? Kadang-kadang kan kita harus mikir. Yang terakhirnya antara bisa jadi yang mengambil poin atau bisa jadi ya udah main doang. Yang tengah juga bisa jadi ngambil poin atau bahkan penentu kan kayak gitu. Itu strateginya sih. Oke, berarti buat teman-teman yang lagi mau bikin turnamen, termasuk kita sendiri, kita akan keep it in mind ya. Lebih banyak turnamen-turnamen yang engaging communities gitu ya. Dan emang kalau dilihat event-event yang community versus community itu emang jauh lebih ramai sih yang datang nonton ya. Betul. Tapi tetap harus sehat juga ya. Oh iya dong. Itu juga kadang-kadang itu yang paling utama. Walaupun antar komunitas selesai main ya kita tetap bersahabat, berteman kayak gitu kan ya. Kita boleh kompetisinya di lapangan aja. Setuju. Gitu. Maksudnya ya kalau kita lihat pemain dunia, mereka kan kayak come on atau apa. Itu kan di lapangan pas habis itu udah maksudnya ya mungkin pas habis selesai main kan ya manusiawi nggak sih kita sedih kecewa ya nggak diajak ngomong dulu atau nggak ini loh, tapi kan besoknya lagi kita ketemu ya udah lupakan. At the end of the day kita temenan semua. Kayak gitu. Harus yang kayak gitu ya. Terus Fanny melihat ini nih cewek-cewek sekarang nih dari perspektif Fanny nih, sekarang kan lagi rame nih, rame juga nih. Kalau nggak salah juga ILTL di season yang lalu tuh ada 2 kategori ya. Intermediate sama beginner. Yang mana women. Yang mana sebelumnya tuh cuman 1 ya kalau nggak salah. Kayaknya ya. Iya. 1. Nah sekarang kan jadi animonya tuh banyak yang buat cewek-cewek. Jadi cewek-cewek tuh jadi gimana menurut Fanny tuh? Kalau menurut aku tuh bagus banget ya. Karena pas aku lihat misalnya lagi scroll di IG kayak ada komunitas yang cewek-cewek semua, atau misalnya ada temanku yang ngelatih cewek-cewek semua kayak keren-keren banget gitu. Walaupun misalnya kelasnya beginner, tapi kayak mereka mau latihan tiap hari itu kayak wow, kayak semangat banget gitu. Aku kan karena pekerja kantoran kan capek, jadi kayak punya jadwal tenis ya udah. Tapi ini ada ya kadang aku juga lihat ada temanku yang latihan terus gitu. Jadi kayak ini bagus banget. Soalnya aku nyari temen cewek yang buat main tenis aja di komunitasku aja ada, tapi kayak kadang kan nggak bisa kan, jadi kenapa aku jadi cewek sendiri ya? Banyak kan temen-temen cowoknya, makanya udah yang cewek-cewek ayo main tenis menyenangkan kok. Terus kan keren juga nggak sih baju-bajunya, outfitnya, tuh. Cowok-cowok juga seneng kan? Kalau aku sih ngeliat ya, yang teman-teman maksudnya. Ya kadang-kadang emang ada yang gue main tenis biar kece aja, tapi ya udahlah nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi pas aku lihat baju-bajunya keren-keren, kayak outfitnya niat-niat banget. Tapi ya mungkin jangan sampai di situ aja, harus tetap diseriusin dong. Ya maksudnya poin plusnya adalah ya tenis kan buat kesehatan juga. Betul. Gitu. Karena gue juga seneng sih, maksudnya akhirnya banyak cewek main tenis. Iya. Itu salah satunya. Itu betul. Gak maksudnya mungkin ada yang cewek-cewek ini udah main, udah latihan, cuman kayak takut berkompetisi, takut kalahan. Kalau kita kan, kalau cowok-cowok tuh kan ya udah main-main aja gitu, kalah menang ya. Cuman nah karena ngelihat gue, wah rame nih sekarang, gue seneng gitu. Jadi juga jadi rame juga nih cewek-cewek. Ada satu teman aku cewek, dia beginner kan. Terus kayak aku ngelihat dia udah bisa, maksudnya bolanya udah jalan. Terus aku bilang ikut aja. Terus dia takut, ngapain orang bisa ya buat pengalaman gitu. Masa cuman
maksudnya aku juga selalu encourage teman-teman aku ya jangan main cuma di level ini, apalagi Nah tuh denger ya. Nah ya. kita harus bisa naik ke level selanjutnya nggak sih? Nah tuh. Gitu. Ya. Jadi kayak aku ngeliat dia udah punya pukulan, maksudnya udah bolanya balik, udah ikut aja yang woman beginner dulu aja gitu, nggak apa-apa kok, kalah juga nggak apa-apa, yang penting kan pengalaman, tahu nambah teman gitu. Ada juga teman-temanku yang ada yang cowok kayak, kak takut kan main ini, nggak apa-apa main inter aja, mau kalah juga nggak apa-apa kan kayak. Mungkin kalau yang aku bisa kasih tau, semua orang tuh punya pukulan yang berbeda. Jadi kadang aku ketemu lawan yang aku udah pernah kayak sebenarnya, aduh kenapa harus dia sih? Pingin misalnya kayak aku karena aku udah kenal, yang kedua mungkin karena temen kan, kayak aduh jangan ketemu teman dulu. Tapi aku malah excited ketemu orang yang baru ataupun yang kadang lebih jago pun kayak penasaran nih sama pukulannya, bisa nggak ya gue compete sama dia? Gue kalau kalah pun gue dapat berapa gitu. Karena ada kejadian kemarin ada lawan anak junior kan di Infinite kayak gila ya berhasil, maksudnya walaupun kalah tapi skornya nggak nyangka dapat 4 gitu. Kirain cuman rame. Iya, kirain cuma dapat 1 ya mungkin dia mungkin kitanya serius, dianya nggak serius atau gimana, tapi kan ya nggak apa-apa. Yang penting pengalaman di diri ini kan gitu. Ya naik 1 level di atas kita. Ya kayak tadi aku bilang Aldil aja naik KU buat biar lebih jago lagi, challenge sendirinya lagi gitu. Nah, kita juga harus bisa dong. Sebenarnya juga awal-awal kita bikin LTL itu juga awalnya karena gue merasa main sama grup gue doang nih kayak udah terbiasa gitu, kayak udah terkenal pukulannya. Awalnya berpikir gue udah lumayan nih, tapi begitu abis itu ikut turnamen di luar, anjir kok gue jelek banget ternyata gitu kan, begitu orang mainnya beda dikit gitu. Nah terus pengennya bisa main sama orang yang beda-beda juga sih, emang bener sih tadi kata lu ya. Karena main sama yang beda-beda kita punya, dia mukulnya gini ya. Apalagi ketemu bapak-bapak. Nah slice ibu-ibu, slice. Tapi ya udah mungkin ada berbeda tuh. Ya kan, mungkin ada kalanya kita pengen main kencang, tapi ketika kita tanding ketemu yang model yang slice itu kita belajar di mana? Kalau nggak kita main, maksudnya perbanyak main, makanya ini juga kalau aku boleh sharing, kalau aku boleh sharing, kadang-kadang aku traveling tuh suka bawa raket, gitu. Jadi kadang-kadang punya teman dari misalnya ke Jogja atau ke Solo, mau dong main tenis temenin dong, gitu. Kayaknya punya koneksi baru, gitu. Biasanya, nah itu menarik tuh karena sebenarnya gue juga sering, jadi kayak gue. Kalau lu traveling gitu. Kalau misalnya ke Bali gitu, udah pasti gue bawa raket. Karena kan pasti kayak di sana banyak juga kan komunitasnya gitu di sana-sana, di kota lain juga kadang-kadang gitu. Lu biasanya gimana tuh cari lawannya, gimana tuh nyari di mana? Nyari temen. Nah, pertama sih biasanya kalau emang traveling gitu kadang bareng sama teman-teman juga yang main tenis. Gitu. Kalau misalnya memang bareng sama yang main tenis kan, kalau bertiga kan ganjil kan. Biasanya kita nyari teman di sana karena kita ada misalnya taunya itu ya dari teman ke teman sih, kayak lo punya teman nggak di Bali gitu, siapa, lo punya teman nggak di sini, siapa, ya udah akhirnya pas sampai Bali ya udah SKSD aja. Maksudnya lebih ke kayak gue temennya kayak halo gue temennya ini kan main tenis ya, kita mau main tenis juga nih, mau main tenis bareng nggak sama teman-teman gue, akhirnya di situ jadi kenalan. Ada pernah satu momen di Solo karena kita waktu itu cuman berdua sama teman. Terus main ya udah kan jadi single kan. Nah terus lapangan sebelah tuh kayak ngeliat gitu bapak sama anak, kayak akhirnya diajak main dan kita sampai sekarang keep kontak. Jadi kalau sana main lagi dan bahkan kalau si om ini ke Jakarta gue selalu ngajak main gitu. Makanya itu juga jalin silaturahmi nggak sih? Betul. Gitu kalau kemana, jadi ya udah, kalaupun emang misalnya nggak ada temen yang gitu ya udah cek aja lapangan tenisnya gitu. Pasti biasanya kayak kenalan sama mungkin ada hitting partner di lapangan, jadi ya bangun relasi dari situ aja. Yes. Gitu. Seru banget kalau kita bawa raket kita. Jadi kadang juga sama satu temen gue kayak Van, lu udah ke lapangan itu belum? Ya udah lo ajak gue ya kalau lo traveling gitu, kayak kita kayak nyoba-nyoba di lapangan. Nyoba lapangan gitu. Jadi nyoba lapangan baru, dan dia juga kepo kalau misalnya gue udah kesini dong. Di mana sih Van? Gitu. Apa nih lapangan yang paling berkesan, paling unik di Indonesia yang lu pernah datengin, yang pernah main? Yang paling unik karena suka sama traveling ya. Jadi ada di Solo, itu deket sama airport Solo. Jadi pas main bisa ngeliat pesawat di atasnya. Gitu. Itu unik banget. Jadi kadang-kadang pas baru sekali main sih. Jadi kayak emang kayak lihat jadwal pesawat aja dulu, terbangin jam berapa. Tapi kayak buat konten kan, kayak pokoknya videoin pas nanti pesawatnya lewat, lu standby nih bentar lagi nih harusnya dia ini terbang nih pesawatnya. Itu sih.
Jadi bisa tenis sama plane spotting gitu ya? Iya gitu. Foto-fotonya juga biar bagus. Iya benar-benar. Terus ada lagi tuh di Bali, tapi ini di hotel sih. Cuman lapangannya ada rumputnya, tapi ya Grace. Conrad iya. ya bukan? Bukan, ada di deket Swan ya? Swan Paradise ya? Swan Paradise, di deket Ubud. Oke. Cuman itu, tapi jangan ekspektasi kayak Wimbledon sih. Jadi ya udah, itu lebih ke buat konten aja. I see. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau, dan bahkan karena emang suka tenis gitu kan, maksudnya karena ya dailynya kan di Instagram maksudnya tenis, teman-teman yang kantor pun kayak, Van ada lapangan baru ini, lo kesini nggak gitu. Dia ngasih tahu ada, pokoknya ada nih di mana gitu. Cuman kan kayak, Mbak sorry ini jauh banget. Gue nggak segitunya. Kalau di lapangan Jakarta yang Fanny suka? Yang aku suka ya Di Jakarta. Lapangan Jakarta so far kalau misalnya buat main ya oke ya. Mungkin karena dia paling oke sih. Aku suka yang GBK sih. GBK. Iya, center court. Ya, center court. Kayak berasa kayak lagi di turnamen beneran gitu. Iya, tapi dulu tuh masih sekarang kan udah pemisah pagarnya kan. Iya. Jadi kalau dulu kan belum ada, lebih keren. Maksudnya lebih kayak kontennya kayak lebih. Iya. Kayak kita nguasain satu lapangan gitu bisa, walaupun beda main ya. Tapi ada ini nggak? Ada lapangan sentimental nggak gitu kayak? Mungkin ini. Aduh, nggak suka banget gitu ya. Bukan. Oh, bukan. Ini gue mulai pegang raket di lapangan ini. Gue gitu. ketemu siapa nih di lapangan? Kalau ditanya megang raket itu, lapangannya udah di ini apa sih, digusur apa udah dijadikan tempat velodrome dulu. Di velodrome. Makanya di Romangun. Di Romangun karena deket rumah. Terus klubnya bokap kan Velodrome Tennis Club. Itu dari aku kecil, bokap ngelatih, kakak itu semuanya di lapangan velodrome. Sampai kita punya klub pun itu di lapangan velodrome, 3 lapangan waktu itu. Tiap Rabu, Jumat, Sabtu tuh main tenis. Klubnya. Belum lagi disuruh papa main, ayo main lagi Senin Selasa. Jadi kayak tiap hari itu tenis. Bokap masih main tenis? Masih. Tapi ya udah sama bapak, jangan ekspektasi ya. Yang udah cuma masukin aja gitu loh. Balik-balik aja. Oke. Mungkin terakhir kali ya dari gue ya. Kalau kalau ada harapan nggak nih tentang komunitas tenisan ke depannya ya, komunitas kompetisi-kompetisi yang ada gitu ya. Ada apa nih harapan lu buat skena tenis di Indonesia? Amatir ya, paling harapannya ya kalau untuk dari segi masing-masing komunitasnya ya semoga semua komunitas yang ada semakin kompak. Tapi kalaupun misalnya udah ketemu antar komunitas lain di lapangan, ya walaupun jadi musuh di lapangan, tapi kita kan tetap ya harapannya semoga terus jadi teman di luar lapangan gitu. Ya di lapangan dan di luar lapangan lah gitu. Tapi ya saat pertandingan aja jadi musuhnya gitu. Dan semoga ya walaupun misalnya mau main dimanapun ya, lu kan komunitas gue, kalau mainnya di sini, pusing banget nggak sih? Kayak itu agak berlebihan guys, semua itu berlebihan kayak apa namanya? Ya kita main di mana? Aku juga menerapkan ya kalau nih biar teman-teman juga tahu kalau di TNT itu kalau mau main di mana aja, mau tanding di mana aja, main aja. Bawa komunitas apa? Aku pun juga kadang main diajak sama teman. Aku kan punya teman-teman lain dari Pejaten Tennis Club, Yasmin Brothers Tennis Club, itu juga aku main bareng. Mana lagi ya, pokoknya ada lah. Nah, aku juga kalau diajak main ya, oke, ayo aja. Maksudnya kayak lo butuh gue buat bantuin tim lo, gue mau kok, gue mau dengan senang hati. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkiri kalau TNT juga main ya aku juga main TNT gitu dong kan. Karena aku bukannya nggak mau main di tempat lain ya, karena aku kan ngurus di sini juga gitu. Tapi kalau aku nggak main, aku bantuin BCL gitu. Ya aku bantuin gitu, ikutan main. Jadi kayak misalnya lo main di mana aja, ya udah main aja guys. Justru lo main sama siapa aja. Aku selalu nerapin itu, main sama siapa aja, temenan sama siapa aja, kayak ketemu musuh sebanyak-banyak. Maksudnya ketemu lawan tenis sebanyak-banyaknya, biar kita makin tahu pukulan gitu. Jadi dan bahkan kalau misalnya kita main di komunitas ini, ya kalau misalnya kita pasti kita selalu ambil baiknya orang lah ya gitu. Misalnya jangan juga jadi omongan gitu loh. Misalnya komunitas B, ini komunitasnya nih suka ngomongin orang, ada omongan ini. Ketika balik ke komunitas kita kayak ya udah kita ambil baiknya aja gitu. Ya maksudnya setiap orang kan pasti ada baik buruknya, tapi ya buat apa sih kita
nambah buruknya lagi. Jadi kayak kalaupun kita dengar selentingan gak enak tentang komunitas lain atau apa ya, cukup tahu aja. Kita kan toh ya udah tetap baik sama semua orang kayak gitu. Bijak sekali. Iya dong. Ya kan kita juga main di mana aja. Kalau mesti di satu klub memang kita dikasih kontrak. Itu yang aku sering kasih tahu juga. Kita emang lo bayarin gue. Kalau lo bayarin gue, makanya aku juga ke teman-teman aku, gue kan gak bayarin lo main di mana aja, ya main aja. Kalau lo mau bilang ke kita kayak mau izin, ibaratnya misalnya ada juga kan sampai kak aku izin sama sini, main aja lo. Ngapain izin gue gitu. Cuman kalau misalnya biar tahu kayak, kak gue mau main sini, lo kalau gue nanti tanding, lo nonton ya kak. Oke, pasti lah. Kalau misalnya kadang-kadang tuh kalau misalnya emang teman-teman yang lain lagi bisa lagi pada tandingan gue bisa nonton, ya pasti gue akan support. Bahkan sampai Revel aja pernah nanya, kalau udah ada di sini kan, iya yang ini main gue nontonin. Kok bisa gitu. Karena ya kadang-kadang jadi itu kan, jadi kan enaknya kenapa? Ya kita punya banyak teman, punya banyak relasi gitu dong. Jadi udah main aja sebanyak-banyaknya. Baik nih pesan dari Fanny. Bahkan ada katanya transfer komunitas. Ya udah main aja, mau lo disuruh bantuin tim yang ini, main aja. Betul. Tapi kalau emang kita udah, maksudnya kadang kan satu tim itu udah ada maksimalnya. Contoh misalnya ada beregu 6 orang atau 8 orang itu maksimal. Ya kita gak mungkin maksain kan kayak kalau emang ada yang ngajak gak apa-apa gitu. Tapi jangan jadi bete juga kalau nggak bisa ikut timnya, misalnya tim yang di sini gitu. Maksudnya, oh ya satu lagi, jangan baper-baper gitulah. Kalau misalnya nggak diajak main di sini ya udah. Toh bukan berarti nggak mau ngajak, emang toh lagi full atau gimana. Lapangan susah ya. Lapangan susah. Atau misalnya belum diajak tanding yang ini kan gantian. Komunitas kan isinya banyak. Positive thinking aja. Kalau nanti mainnya malah bete-bete, negatif, aduh nggak punya temen deh. Kan kita punya banyak temen nggak sih? Betul, ya kita main seru-seruan aja. Iya, main seru-seruan di lapangan seru, off courtnya juga seru. Ya betul. Nah Van, kalau misalnya mungkin ini sekalian kalau mau nge-plug ya, kalau misalnya ada yang pengen belum punya komunitas gitu, pengen join TNT gimana caranya? Join TNT, DM aja. DM aja ke link nih loh, nggak DM aja. Jangan lupa follow kalau dan memang mau main DM aja di IG kita tnt.tennis TENNIS. TNT.tennis gitu. Iya. Di follow tuh ya. Di daerah Halim tadi ya. Di Halim. Mungkin teman-teman juga selain TNT ada banyak ya, ada banyak sekali klub tenis di Jakarta dan di Indonesia. Banyak banget. Bisa lihat aja di website kita. Oh iya, kita ada fitur clubs ya, betul. Di app.ltlsports.com/clubs. Itu bisa cari tuh yang di daerahnya paling dekat mana, tinggal join aja. Iya, itu benar. Oh, dan aku juga nih suka nyaranin ke teman-teman aku kayak misalnya gue mau main TNT, rumah lo di mana? Misalnya di Bintaro. Aduh itu jauh banget sih, bukannya gue nggak bolehin lo main, lo nggak apa-apa main. Kadang-kadang karena misalnya dia jago banget ya, kadang kan kayak ini orang jago nih masuk tim kita aja. Tapi kan aku lihat dulu. Kalau kejauhan kayak ya kasihan dia berat di ongkos, tapi maksudnya ya udah kota antar provinsi. Nah, gitu kan. Udah main aja. Kadang aku juga suka kayak ngasih tahu, ada teman gue di sana lo main sama dia aja. Gitu. Kayak udah nggak apa-apa main sama. Iya, aku kadang kan juga nyaranin. Bahkan kalau misalnya ya beberapa temenku juga udah ada yang ngelatih beginner kayak lo butuh pelatih, kadang aku saranin gitu. Makanya kita emang harus support each other aja nggak sih? Betul gitu. Supaya makin ekosistemnya lah ya. Iya, kita harus menciptakan semua yang saling mendukung, jadinya enak, tanding enak, sehat lah. Oke. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan yang belum sempat kebahas dari tadi Van? Udah sih. Udah. Kalau mau tanya-tanya langsung aja ke dua orang ini. Oke. Mungkin kita udah mau sampai di penghujung podcast ya. Mungkin teman-teman bisa komen juga siapa yang mau kita undang lagi berikutnya. Nah. Jadi biar kita ada terus nih ininya. Bintang tamu berikutnya. Thank you banget Van. Terima kasih Van. Atas waktunya sudah datang ke sini gitu ya buat sehat-sehat. Sehat selalu, TNT sukses. Salam buat Om Roni. Nanti disalamin. Dia paling seneng kayaknya dapat salam. Soalnya Aslam dari zaman Om Roni main udah nonton, boleh? Umur berapa? Nggak, masih Gen Z. Mau tanda tangan. Anaknya aja yang tanda tangan ya. Oke, buat penonton pendengar ya kan, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ciao. Oke, thank you. Dadah.